pertama pasti kita, ngecek dari cicilan tagihan ya. Cicilan tagihan kita aman ya. Satu adalah kelancaran pembayaran, tagihan utang. Yang kedua adalah, yang berikutnya lagi pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin keluarga aman-aman aja termasuk menabung. Nah, kalau misalnya, dalam kondisi kayak gini menabungnya sudah stop karena pengeluarannya atau penghasilannya terganggu nih, karena kan dalam coronanya ada yang penghasilannya jadi berkurang, ada yang sama sekali nggak ada penghasilan. Nah, jadinya porsi dari menabungnya jadi hilang. Nah, dalam kondisi ini kita tahu bahwa alokasi untuk saving kita jadi tidak dilakukan. Nah, itu adalah satu poin yang biasanya agak terganggu di masa corona ini. Yang berikutnya lagi tadi adalah kondisi di mana aset kita cukup liquid atau enggak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang paling mudah banget. Yang berikutnya mungkin ada kita akan membahas mengenai investasi. Karena kalau kita misalnya pengeluarannya nggak ada masalah, tagihan kita lancar-lancar saja, berarti ada porsi atau komposisi yang kita akan alokasikan ini kemana? Apakah kita habiskan saja untuk pengeluaran kita saat ini, atau kita alokasikan untuk melakukan investasi yang kondisinya memungkinkan atau tidak? Begitu. Oke, berarti harus tahu dulu ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Teja ada beberapa poin, mulai dari utang, kemudian tabungan, aset liquidnya hingga investasinya tuh seperti apa sih. Nah, kalau kita Ya, bicara ya, manajemen keuangan nih Mbak Teja, kan ada pos pengeluaran, kemudian ada ya. pos pemasukan. Kita bahas satu-satu kali ya Mbak Teja biar lebih jelas lagi. Untuk pos Ya. pengeluarannya sendiri nih Mbak Teja, di tengah masa new normal seperti ini, idealnya tuh seperti apa sih Mbak Teja pembagiannya mungkin untuk apa saja dan porsi-porsinya tuh seberapa besar Mbak Teja? Iya, jadi kalau untuk pengeluaran rutin itu biasanya kita kan membagi dua menjadi pengeluaran rutin keluarga dan pengeluaran pribadi. Yang otomatis pengeluaran pribadi saat ini mungkin jauh berkurang karena biasanya pengeluaran pribadi itu untuk apa ya rekreasi, untuk olahraga, untuk shopping gitu ya. Nah itu kan biasanya sangat berkurang tapi lebih kita fokuskan kepada pengeluaran keluarga yang pasti agak bertambah nih budgetnya sekarang ini karena ada kita harus menambah makanan sehat, kita harus menambah vitamin, ya kan? Terus juga mungkin yang biasanya kita bisa beli ke tempat-tempat yang murah harus kita membeliannya secara online atau kita kirim, berarti ada tambahan biaya untuk itu. Nah, jadi itu ada switching dari yang pengeluaran pribadi pindah ke dalam ke pengeluaran rutin keluarga. Termasuk salah satunya adalah mungkin kayak transportasi biaya transportasi yang biasanya kita cukup besar karena setiap hari pergi untuk ke kantor atau pergi ke tempat tujuan yang lain ini akan sangat berkurang karena mobilitas kita kan juga sedikit berkurang gitu. Jadi memang ada switching di bagian pengeluaran-pengeluaran. Nah, ada beberapa pengeluaran itu yang jadi bertambah, ada beberapa pengeluaran yang berkurang. Tinggal kita mengaturnya. Cuman pertanyaannya satu nih, pertanyaannya satu adalah apakah penghasilan kita sama seperti sebelumnya gitu. Nah, Karena dalam kondisi seperti ini banyak beberapa atau mungkin cukup banyak ya orang yang penghasilannya turun atau berkurang. Mungkin lebih kecil atau malah bahkan sama sekali nggak ada. Jadi kalau begitu betul. pengeluaran mungkin bisa kita kurang-kurangi, tapi bagaimana dengan penghasilan kita?